Coba buka media sosial hari ini. Pasti ada aja yang ngomongin harga emas. Ada yang bilang, "Bro, beli sekarang deh, udah tembus 2,9 juta per gram." Yang lain pamer saldo tabungan emasnya sambil captionnya, "Cuan nggak perlu ribet, cukup ikut tren." Kedengarannya keren kan? Kayak semua orang tiba-tiba jadi ahli finansial. Tapi lo sadar nggak sih, setiap kali sesuatu jadi bahan omongan rame, justru disitulah bahaya mulai muncul. Harga emas naik cepat bikin kita ngerasa aman, seolah nggak ada resiko. Padahal, kereta yang ngebut justru paling susah buat ngerem. Dan yang naik cepat, biasanya juga bisa turun cepat banget. Banyak yang beli cuma karena takut ketinggalan kereta, bukan karena paham arahnya. Itu namanya FOMO. Dan FOMO sering jadi gerbang pertama menuju penyesalan finansial. Karena begitu lo beli di puncak, lo nggak lagi investasi, lo lagi berjudi. Dan lo tahu yang lebih nyakitin? Begitu keluar dari toko emas, aset lo bisa langsung minus gara-gara selisih harga jual beli, alias spread. Belum lagi kalau tiba-tiba harga dunia terkoreksi, kayak yang pernah kejadian Oktober tahun lalu. Semua orang ngomongin harga naik, tapi nggak ada yang ngomongin resiko jatuhnya. Dan kalau lo nggak ngerti gimana cara mainnya, harga 2,9 juta itu bisa jadi bukan peluang, tapi jebakan. Jadi, sebelum lo ikut-ikutan beli cuma karena tren, tonton atau baca sampai habis. Karena gue bakal kasih tahu kenapa banyak orang rugi justru saat mereka ngerasa paling aman. Setiap kali harga emas naik cepat, ada satu pola yang selalu keulang. Orang-orang tiba-tiba berubah jadi pakar investasi dadakan. Grup chat rame, story penuh pameran batangan logam mulia, dan kalimat favoritnya muncul. Kalau gak beli sekarang, keburu mahal. Masalahnya, saat semua orang bilang aman, justru disitulah bahaya bersembunyi. Kita cenderung ngerasa tenang karena ngelihat orang lain juga beli. Padahal kalau dipikir logis, kalau semua orang udah masuk, siapa yang bakal beli lagi buat dorong harga lebih tinggi? Itu yang disebut efek kerumunan atau herd mentality, di mana logika kita dikalahkan sama rasa takut ketinggalan. Dan percaya atau enggak, sebagian besar orang rugi bukan karena analisisnya salah, tapi karena ikut-ikutan tanpa ngerti kapan harus berhenti. Harga emas bisa aja naik cepat, tapi gak ada yang bisa naik selamanya tanpa turun. Masalahnya, euforia bikin kita lupa bahwa setiap grafik yang menanjak tajam selalu punya ujung yang sama, titik balik. Kadang yang paling ramai dibicarakan bukan tanda peluang, tapi sinyal bahwa puncak udah semakin dekat. FOMO, fear of missing out, adalah penyakit paling mahal di dunia finansial. Bukan karena bikin kita kehilangan uang langsung, tapi karena bikin kita kehilangan akal sehat. Banyak anak muda beli emas cuma karena lihat orang lain posting cuan. Padahal yang mereka tunjukin adalah kapan mereka beli dan seberapa besar risiko yang mereka tanggung. Begitu lo beli di puncak harga, lo nggak lagi investasi. Lo cuma berharap ada orang lain yang lebih nekat beli di harga lebih tinggi dari lo. Dan kalau pasar tiba-tiba koreksi, orang-orang FOMO lah yang paling dulu panik dan jual rugi. FOMO itu kayak ilusi. Kelihatannya lo ngejar peluang, padahal lo sedang dikejar rasa takut. Dan kalau investasi lo didasarin rasa takut, hasilnya jarang berujung tenang. Orang sabar menunggu momen. Orang panik mengejar kereta yang udah jalan. Kebanyakan orang cuma fokus sama harga emas di layar HP. Padahal, harga itu belum tentu mencerminkan nilai sebenarnya. Karena di dunia nyata, ada jurang yang namanya spread. Selisih antara harga beli dan harga jual. Misal lo beli emas di 2,9 juta. Begitu dijual, mungkin cuma laku 2,6 juta. Artinya, lo udah minus 10% bahkan sebelum apa-apa terjadi.
Belum lagi inflasi tahunan. Kalau kenaikan harga emas lo lebih kecil dari inflasi plus spread, berarti secara daya beli lo malah rugi. Yang sering bikin salah paham adalah ilusi angka di aplikasi. Lihat grafik naik dikit, lo senyum. Padahal, kalau dihitung benar-benar, lo belum balik modal. Yang naik di grafik belum tentu naik di dompet. Emas itu bagus buat jangka panjang, tapi buat jangka pendek, apalagi di harga setinggi ini, itu bukan investasi cepat kaya, tapi tes kesabaran. Harga emas dunia naik bukan karena dunia baik-baik aja. Justru sebaliknya, perang, krisis energi, ketegangan geopolitik, semua bikin investor nyari tempat aman. Dan emas jadi pilihan utama karena dianggap safe haven. Tapi ini paradoksnya. Harga emas naik karena ketakutan. Begitu situasi dunia mulai tenang, harga emas biasanya jatuh cepat banget. Jadi kalau lo beli sekarang, lo sebenarnya lagi beli rasa takut. Dan ketika dunia membaik, rasa takut itu hilang bersama sebagian nilai investasi lo. Emas bukan naik karena ekonomi kuat, tapi karena orang takut ekonomi hancur. Bukan berarti emas jelek, tapi lo harus sadar lo lagi beli di tengah badai. Dan badai gak bertahan selamanya. Orang bilang emas aman, tapi jarang yang ngomongin biaya jaganya. Lo butuh brankas tahan api, safe deposit box di bank, atau bahkan asuransi tambahan biar bisa tidur nyenyak. Semuanya ada biaya, dan biaya itu jalan terus tiap tahun, entah harga emas lagi naik atau turun. Belum lagi resiko paling klasik, emas palsu. Pas tren lagi panas, oknum penipu juga makin aktif. Emas dilapisi logam murah, dijual diskon dikit, dan banyak orang kejebak cuma karena pengen harga lebih murah. Murah di depan, mahal di belakang. Kalau lo benar-benar niat investasi emas, hitung juga biaya perawatan dan keamanan. Karena kalau enggak, keuntungan lo bisa habis buat sekedar ngerasa aman. Kalau lo beli gelang atau kalung emas dengan alasan buat investasi, itu artinya lo belum paham konsep aset. Perhiasan adalah gaya hidup, bukan instrumen finansial. Pas dijual, toko nggak peduli seberapa indah desainnya. Yang mereka hitung cuma berat dan kadar emasnya. Ongkos bikin, ukiran, dan model hilang begitu aja. Kalung yang lo banggakan di leher belum tentu punya nilai yang sama di timbangan. Jadi kalau tujuan lo investasi, fokus ke logam mulia batangan bersertifikat, bukan perhiasan yang nilainya berkurang setiap kali dipakai. Sadari bedanya antara gaya dan strategi, karena dua-duanya mahal, tapi yang satu ngasih nilai, yang satu cuma ngasih kesenangan sesaat. Investasi pakai uang panas kayak main api. Lo deg-degan tiap kali lihat grafik turun, dan makin deg-degan karena uang itu sebenarnya lo butuhin buat hal lain. Uang panas itu uang buat bayar kos, cicilan, atau keperluan bulanan. Kalau lo pakai buat beli emas, lo bukan investasi, lo nyiksa diri. Gunakan uang dingin, uang yang gak bakal lo pakai dalam 3-5 tahun ke depan. Dengan begitu, lo bisa tenang, gak panik, dan benar-benar bisa lihat emas lo berkembang dengan sabar. Uang dingin bikin kepala dingin. Uang panas bikin tidur nggak nyenyak. Emas itu maraton, bukan sprint. Yang sabar dapat manfaat, yang buru-buru kelelahan di tengah jalan. Investor sejati
bukan cuma mikirin kapan beli, tapi juga kapan berhenti. Sebelum beli emas, tentuin dulu kapan mau ambil untung, take profit, kapan harus berhenti nambah, cut loss, dan berapa lama lo siap nunggu. Banyak orang panik bukan karena rugi, tapi karena gak punya rencana. Mereka beli karena hype, tapi gak tahu kapan waktunya cabut. Yang punya rencana bisa nunggu badai reda, yang gak punya kebawa arus panik. Emas bisa jadi pelindung yang kuat, asal lo tahu kapan harus pegangan dan kapan waktunya lepas. Anak muda yang siap masa depan bukan yang paling banyak punya emas, tapi yang paling ngerti kenapa dia beli sesuatu. Emas bisa jadi pelindung nilai luar biasa, tapi cuma buat yang sabar, rasional, dan gak gampang ikut arus. Sebelum lo beli karena FOMO, tanya dulu, apakah ini keputusan logis atau cuma impulsif? Apakah gue siap kalau harga besok turun? Yang ngerti resiko gak takut naik turun harga. Yang cuma ikut tren, takut ngadepin kenyataan. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal siap menghadapi perubahan. Karena masa depan gak ditentukan oleh seberapa banyak lo punya, tapi seberapa baik lo ngatur yang udah ada. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir 2 kali sebelum ikut tren, jangan lupa tulis pendapat lo di komentar, like videonya, dan subscribe biar lo gak cuma tahu harga naik, tapi juga paham kapan harus bertindak. Disclaimer, konten ini bukan rekomendasi jual atau beli. Harga emas bisa berubah kapan aja. Bijaklah kelola uang, pahami resikonya, dan sesuaikan dengan rencana finansial lo sendiri.